para sahabat, kita semua pasti pernah mendengar apa yang disebut pindah ibu kota. Ya. Wah, itu cukup menjadi bahan pembicaraan semua orang bahwa negara ini akan memindahkan ibu kotanya. Nah, memang mungkin ya pemerintah itu mengambil keputusan ini karena melihat bahwa kondisi dari ibu kota kita Jakarta ini sudah banyak yang mencapai titik yang sudah terlalu mendekati keterbatasannya begitu. Jadi manusia menjadi sulit ya untuk hidup dengan baik. Nah, memang ada seorang sosiolog, saudara, yang bernama Robert Billah pernah mengatakan sulit untuk menjadi orang yang baik di dalam masyarakat yang tidak baik. Nah, itu bagus sekali kata-kata itu. Maka kita harus menyadari bahwa kondisi masyarakat itu penting. Masyarakat itu harus baik, kota itu harus baik. Kalau keadaannya tidak baik, manusianya pun akan ikut tidak baik, begitu. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, maka pemerintah memutuskan untuk mari kita memindahkan ibu kota kita ya ke daerah yang lain yang masih mempunyai lahan yang cukup dan segala macam. Memang banyak kontroversi, saya tahu itu banyak kontroversi yang dengan alasan-alasan yang banyak juga masuk akal. Tetapi menurut saya jangan sampai kita ini mempertahankan sesuatu daerah untuk menjadi ibu kota sementara sudah terjadi banyak sekali krisis kemasyarakatan karena situasi yang sudah sangat mampat begitu. Nah, jadi pendorongnya pastinya kita tidak mau terjadi lagi ini istilahnya orang bahwa kondisi ekonomi di Jakarta itu dibilang ya sudah anarkis. Anarkis itu artinya apa? Yang kuat, yang mempunyai kuasa, punya modal, dia bergerak semau-maunya. Sementara yang kecil, yang tidak punya apa-apa, ya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi begitu sudah anarkis kehidupan ekonominya, maka kita harus memindahkan ke tempat yang lain. Lagi pula ya, saudara sekalian, suatu sentimen bahwa meninggalkan Jawa, gitu ya, ibu kota itu meninggalkan Jawa, wah itu sesuatu yang sangat perlu disesalkan, sebab itu kan sejarah bangsa kita dan segala macam. Saya kira itu adalah hanya suatu yang romantisisme saja ya, sebab sebetulnya itu tidak terlalu masalah. Nah, yang penting adalah menurut saya sebagai seorang sosiolog, saya sebetulnya menghargai bahwa pemerintah berani memutuskan tempat sebagai pengganti Jakarta itu adalah suatu tempat yang sebenarnya sangat tidak menonjol, yaitu yang kita tahu di Kalimantan Timur itu ya, itu daerah yang ya tidak terlalu menarik perhatian, tapi di situ akan dipindahkan ibu kota kita. Nah, keberanian memilih luar Jawa itu sendiri menurut saya suatu tekad yang bersemangat Nusantara, yaitu karena kita mempunyai Nusantara ini adalah wilayah kita, yang kita pindah di mana saja di wilayah itu adalah baik. Kita tidak perlu
merasa bahwa semua harus secara historis ya di Jawa dan seterusnya. Dan jadi saya kira dari segi itu baik sekali. Nah, lalu secara pembangunan, model-model pembangunan, kalau kita pindah ibu kota dan mulai merancang dengan benar, maka sebetulnya kita akan bisa mengkoreksi suatu proses pembangunan yang sudah terlanjur terjadi, yang sudah salah kaprah, diganti dengan yang baru dengan satu perencanaan dan model yang betul-betul baik. Nah, oleh karena itu jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat di Jakarta. Misalnya kita harus tentukan nilai-nilai apa yang mendasari pembangunan kota itu, gitu ya. Jadi kita jangan sampai keluar dari nilai-nilai itu. Yang sekarang sudah kita lihat, misalnya nilai yang diusung oleh ibu kota baru adalah smart. Wah, berarti satu kota yang dikendalikan oleh suatu teknologi digital yang sangat canggih sehingga semuanya bisa di-manage dengan lebih gampang, begitu ya. Kemudian green atau hijau, ya memang menurut saya hijau itu harus suatu nilai yang penting, sebab jangan sampai kerusakan alam itu terjadi di dalam kota-kota itu. Ya tentu saja harus indah dan harus sustainable, ya, berkelanjutan, tetapi juga berkeadilan dan sebagainya itu ya. Jadi itu masalah nilai-nilainya. Nah, kemudian menurut saya sebagai seorang sosiolog, saya memberanikan diri untuk membayangkan ya bahwa pindahnya ibu kota ke daerah yang relatif masih sangat belum maju, ya, masih sangat tradisional dan sebagainya itu secara sosiologis bisa terjadi 3 kemungkinan. Itu bayangan saya. Yang pertama adalah memang akan bisa terjadi apa yang biasa disebut sebagai akulturasi, ya, yaitu proses di mana budaya pendatang itu akan mendominasi. Ya karena dia serba apa-apa serba menang, ya, serba sudah lebih maju, maka dia menjadi dominan. Nah, kalau budaya itu menjadi dominan, itu maka hampir otomatis budaya yang tradisional yang ada di asli di daerah itu ya akan kesulitan untuk mengikuti budaya dominan itu. Kalau bisa pun mengikuti, seringkali dimasukkan ke dalam satu posisi yang subordinat. Contoh misalnya mau ikut kerja di proyek ya boleh, tetapi jadi tukang yang rendahan. Mau bekerja jadi ASN ya dia menjadi pegawai yang rendahan dan seterusnya. Nah ini namanya satu dominasi, ya. Nah, dan pembangunan selalu lebih memperhatikan kelompok yang kuat, menyediakan segala fasilitas terutama buat yang kuat dulu karena yang kuat bisa bayar. Nah itu juga bisa berbahaya. Alasannya nanti kalau yang kuat itu sudah dipenuhi kebutuhannya, dia bisa berkembang, maka perkembangannya akan menetes ke bawah kepada kelompok yang lebih lemah. Wah, kalau keadaannya seperti itu kita harus berhati-hati, sebab bukan hanya dalam hal ekonomi, dalam hal katakanlah budaya saja, kesenian budaya, ya. Kita lihat di Jakarta aja yang sudah sekian ratus tahun, budaya Betawi itu saja masih tertinggal dibanding budaya-budaya yang lain. Bahkan kedatangan budaya asing, wah budaya kita lebih tertinggal lagi. Nah,
itu akibat sebetulnya dari itu tadi, dominasi dari kelompok yang kuat. Jadi kalau bisa terjadi itu pada masyarakat Betawi, jangan sampai itu terulang lagi pada masyarakat asli di daerah yang baru itu. Itu adalah akulturasi. Nah, secara sosiologis bisa jadi terjadi juga yang disebut konservasi. Jadi konservasi ini adalah sebenarnya pengawetan budaya. Jadi budaya yang ada diawetkan, tapi ini sama saja seringkali dengan dikerdilkan, ya, karena tidak diberikan kesempatan inovasi, modernisasi, ya. Jadi dia hanya dilindungi, istilahnya dilindungi, tetapi sebetulnya juga dikerdilkan karena tidak diberi kesempatan berkembang yang bebas. Nah, oleh karena itu ini juga bahaya, saudara sekalian. Kalau sampai terjadi konservasi, bisa terjadi seperti orang Indian di Amerika atau orang aborigin di Australia misalnya. Nah, kemudian kemungkinan lainnya secara sosiologis adalah asimilasi. Nah, inilah yang menurut saya mudah-mudahan inilah yang bisa terjadi. Sebab apa? Sebab asimilasi itu kan pencampuran budaya, ya, secara setara gitu ya, setara. Jadi yang datang juga bisa mempunyai kesempatan berkembang dan disetarakan terhadap yang pendatang. Nah, dan konsepnya atau filosofinya adalah win-win, yaitu menang dan menang, bukan menang kalah. Oh, saya yang menang, kamu yang kalah. Tidak bisa begitu. Tapi dua-duanya harus menang, yang namanya win-win. Nah, ini adalah filsafat yang memang tidak begitu mudah kita terima, tetapi harus kita lakukan, karena disitulah harus ada sinergi. Sinergi yaitu singkatan dari synthesizing energy. Ya, energi itu disintesakan, energi dari masyarakat pendatang yang modern dengan masyarakat asli yang sebetulnya juga mempunyai banyak sekali potensi dan kekuatan-kekuatan. Nah, ini dijadikan sinergi. Artinya apa? Semua perkembangan yang akan dilakukan di kota itu, terutama dalam rangka juga merebut pengaruh sampai ke mancanegara, itu budaya aslinya itu juga harus diikutkan bersama-sama, sehingga sinergi antara budaya modern dan budaya tradisi itu bisa menjadi sama-sama kuat dan menguatkan ibu kota kita yang baru itu. Karena apa, saudara sekalian? Kalau menggunakan logika win-lose, yang satu menang satu kalah, di dalam sosiologi juga kita dengar ada kata-kata begini: losers are dangerous. Orang yang kalah itu berbahaya. Jadi kalau kita membiarkan suatu kelompok yang asli tadi, masyarakatnya tertinggalkan, mereka akan menjadi faktor yang berbahaya. Macam-macam hal akan terjadi yang akan mengganggu ibu kota kita yang baru itu. Nah, jadi saudara sekalian, saya juga mengusulkan ya sebetulnya supaya masyarakat yang asimilatif tadi, percampuran yang baik, itu strategi pembangunan kota itu harus mengikuti apa yang kita sebut sebagai pembangunan yang berbasis komunitas. Jadi komunitas atau satuan-satuan masyarakat yang lebih kecil itu diberi wewenang, diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, ya. Jadi tidak hanya diatur semuanya dari pusat kota itu. Contoh misalnya di komunitas itu ya kalau kita bilang sekarang ada sistem RT RW atau apapun, kampung dan sebagainya, itu harus ada community center, tempat di mana masyarakatnya itu bisa menjalankan kegiatan bersama-sama pada level komunitas. Ada festival-festival budaya dari masyarakat di sana. Kemudian harus ada percampuran
kalau bisa itu percampuran antara siapa saja di sana. Jadi pemerintah harus mengatur supaya di tiap komunitas itu tidak ada komunitas yang tersegregasi. Oh, ini hanya untuk orang dari Jakarta, ini orang asli dan sebagainya. Kalau bisa diatur menjadi lebih bercampur, dan kemudian komunitas itu bisa aktif. Termasuk di sana bisa dibuat lembaga musyawarah ya di tingkat komunitas, sehingga apa-apa bisa dibicarakan bersama, dan itu dihargai oleh pemerintah kota itu supaya bisa mendengarkan keadaan masalah-masalah di dalam komunitas. Dan kalau perlu komunitas-komunitas itu diberi kesempatan mengembangkan desa wisatanya sendiri. Jadi mereka membangun apa-apa yang bisa dikembangkan menjadi kegiatan wisata. Orang bisa tinggal di rumah-rumah penduduk di sana dan sebagainya. Nah, maka komunitas itu akan menjadi semakin kuat. Kalau perlu bahkan ada agroindustri di sana, misalnya mengembangkan tanaman-tanaman tradisional, obat-obatan tradisional, kemudian tanaman lain yang juga berciri khas daerah itu dan seterusnya, sehingga bisa berkembang juga kondisi perekonomiannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan berbasis komunitas semuanya akan bisa di-manage ya, kota baru itu di-manage secara lebih gampang dan lebih partisipatif. Nah, demikianlah saudara sekalian, itulah bayangan saya tentang ibu kota baru ini secara sosiologis. Mudah-mudahan pemerintah ini bisa memberikan perhatian kepada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.